Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Nina Pratiwi dengan NPM 25412033. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ukuran penyebaran data dalam statistika. Dalam statistika, kita sering mendengar istilah rata-rata atau mean sebagai ukuran pemusatan data. Namun, mengetahui rata-rata saja belum cukup. Untuk memahami karakteristik suatu kumpulan data, kita juga perlu mengetahui bagaimana data tersebut tersebar atau menyebar dari nilai pusatnya. Oleh karena itu, digunakan ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat keragaman atau seberapa jauh data menyebar dari nilai pusatnya. Dengan adanya ukuran penyebaran, kita dapat mengetahui apakah data cenderung berkumpul di sekitar rata-rata atau justru menyebar secara luas. Sebagai contoh, terdapat dua kelas yang memiliki nilai rata-rata ujian sebesar 80. Meskipun rata-ratanya sama, belum tentu kondisi kedua kelas tersebut sama. Bisa saja pada kelas pertama, nilai siswa berkisar antara 78 sampai 82. Sedangkan pada kelas kedua terdapat nilai 50 hingga 100. Dari contoh tersebut, terlihat bahwa rata-rata yang sama belum tentu menunjukkan penyebaran data yang sama. Oleh karena itu, ukuran penyebaran data sangat penting dalam analisis statistika. Beberapa ukuran penyebaran data yang sering digunakan adalah rentang, simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku. Yang pertama ada rentang atau range. Ukuran penyebaran yang paling sederhana adalah rentang atau range. Rentang merupakan selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil dalam suatu kumpulan data. Rumus rentang adalah R sama dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Sebagai contoh, terdapat data 70, 75, 80, 85, dan 90. Nilai terbesar adalah 90, sedangkan nilai terkecil adalah 70. Maka R sama dengan 90 dikurang 70 dengan R sama dengan hasilnya 20. Artinya, jarak antara data tertinggi dan data terendah adalah 20. Rentang sangat mudah dihitung karena hanya menggunakan dua nilai data. Akan tetapi, ukuran ini memiliki kelemahan karena tidak memperhatikan data-data yang berada di tengah. Oleh sebab itu, rentang kurang mampu menggambarkan penyebaran data secara keseluruhan. Meskipun demikian, rentang tetap sering digunakan untuk memperoleh gambaran awal mengenai sebaran data. 2. Simpangan rata-rata. Ukuran penyebaran berikutnya adalah simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata merupakan rata-rata dari selisih mutlak setiap data terhadap nilai rata-ratanya. Tujuan dari simpangan rata-rata adalah untuk mengetahui seberapa jauh data menyimpang dari nilai rata-rata. Sebagai contoh, terdapat data 10, 12,
14, 16, dan 18. Langkah pertama adalah mencari rata-ratanya. Jumlah seluruh data adalah 10 ditambah 12 ditambah 14 ditambah 16 ditambah 18 sama dengan 70. Kemudian dibagi banyak data, yaitu 5, sehingga diperoleh rata-rata sebesar 70 dibagi 5 sama dengan 14. Selanjutnya, kita mencari selisih masing-masing data terhadap rata-rata. Data 10 memiliki selisih 4. Data 12 memiliki selisih 2. Data 14 memiliki selisih 0. Data 16 memiliki selisih 2. Dan data 18 memiliki selisih 4. Jumlah seluruh simpangan adalah 4 ditambah 2 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 12. Kemudian dibagi dengan banyak data, yaitu 5. Hasilnya adalah 12 dibagi 5 sama dengan 2,4. Jadi, simpangan rata-ratanya sebesar 2,4. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya adalah 2,4. Semakin kecil simpangan rata-rata, maka data semakin terkonsentrasi di sekitar rata-ratanya. 3. Varians. Ukuran penyebaran berikutnya adalah varians. Varians merupakan rata-rata dari kuadrat selisih setiap data terhadap rata-rata. Mengapa harus dikuadratkan? Karena jika tidak dikuadratkan, nilai selisih positif dan negatif akan saling menghilangkan sehingga hasilnya menjadi 0. Dengan mengkuadratkan selisih tersebut, semua nilai menjadi positif dan dapat digunakan untuk mengukur keragaman data. Sebagai contoh, kita gunakan data yang sama, yaitu 10, 12, 14, 16, dan 18. Rata-ratanya adalah 14. Selisih masing-masing data terhadap rata-rata adalah minus 4, minus 2, 0, 2, dan 4. Kemudian dikuadratkan menjadi 16, 4, 0, 4, dan 16. Jumlah seluruhnya adalah 16, 4, 0, 4, 16, sama dengan 40. Lalu dibagi dengan jumlah data yaitu 5, maka diperoleh 40 dibagi 5, sama dengan 8. Jadi, nilai variansnya adalah 8. Varians menunjukkan tingkat keragaman data. Semakin besar nilai varians, maka semakin besar pula penyebaran data. Sebaliknya, semakin kecil varians, maka data semakin dekat nilai rata-ratanya. 4. Simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku merupakan ukuran penyebaran yang paling sering digunakan dalam statistika. Simpangan baku diperoleh dari akar kuadrat varians. Karena varians menggunakan satuan kuadrat, maka dengan diakarkan kembali, hasilnya menjadi lebih mudah dipahami dan sesuai dengan satuan data awal. Dari contoh sebelumnya, yang diperoleh adalah 18, maka simpangan bakunya adalah akar dari 8. Hasilnya sekitar 2,83. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa ukuran penyebaran data digunakan untuk mengetahui tingkat keragaman atau penyebaran suatu data dari nilai pusatnya. Dengan memahami ukuran penyebaran data, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai karakter. Oke, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.